Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Kasih Tuhan. Pagi ini kita akan masuk dalam ibadah minggu. Sebelumnya kita masuk di dalam saat teduh. Kita tunduk kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita angkat satu pujian nomor 9 dari nyanyian rohani kita, Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan ketika masuk rumah-Mu. Tuhan sertai umat-Mu. Sepanjang hari kami mau memohon berkat kasih-Mu selama hidupku, ya Tuhan. Setiaku ku janjikan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang memberi penghiburan di saat kami kecewa, Tuhan yang memberi kekuatan ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat. Pagi hari ini kembali kami datang padamu Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang satu minggu yang lalu. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap masa-masa pendidikan kami, dalam setiap pelayanan kami. Tuhan sudah menyertai dan memberkati. Saat ini kami akan masuk dalam waktu ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal sampai akhir ibadah ini ke dalam pertolongan kuasa Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat kembali satu pujian nomor 223. Ya mari roh tolonglah. Mari ya roh tolonglah, kami baca kitab-Mu, kami dengar firman-Mu, firman yang Kau ilhamkan, firman yang beri sentosa pada hati setia. Jika turut sabda-Mu,
kami dapat berkat-Mu. Kami lihat wajah-Mu kelak dalam kerajaan-Mu. Kami menang serta-Mu waktu kedatangan-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat yang indah ini. Kami telah memuji dan menyembah-Mu dalam pujian dan doa yang kami naikkan Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindu Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami umat-Mu yang hari ini ada bersama dengan keluarga kami masing-masing, untuk kami dikuatkan, dihiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama buka Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Sebagaimana tertulis dalam almanak gereja kita. Kita akan membaca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati ya, dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang akan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai sedemikian jauh Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini, dan kita akan renungkan dengan tema roti hidup. Bapak Ibu dan Saudara, di tempat saya dulu di Natar itu ada satu pabrik roti Johan ya, yang sangat terkenal ya, luar biasa. Dan ada yang aneh saya melihat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pabrik roti yang saya pikir cukup besar karena karyawannya juga banyak gitu ya. Hal yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, bahwa roti yang diproduksi oleh pabrik Johan ini harganya sangat murah ya, hanya 1.000 satu potong. Itu sudah dibungkus plastik dengan sangat rapi. Jadi hanya Rp1.000 satu potong. Jadi kalau kita bandingkan dengan roti-roti yang lain sekarang harga 8.000, 10.000, ini sungguh sangat jauh berbeda.
Dan saya tahu dengan yang punya pabrik saat perusahaan ini menjadi satu donatur. Saat saya mengikuti seminar di Bandar Lampung tentang klinik doa, salah satu donatur adalah yang punya pabrik roti. Dia katakan bahwa mengapa dia menjual begitu murah roti ini. Dia hanya katakan bahwa saya ingin semua orang bisa makan roti. Artinya bukan hanya orang yang kaya yang bisa makan roti, tapi semua orang hendaknya juga bisa makan roti. Sungguh suatu hati yang mulia yang dibangun oleh seseorang yang punya beban kepada orang lain untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya roti juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, dalam teks yang kita baca hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus juga mengungkapkan dirinya sebagai roti. Tapi roti hidup yang Yesus katakan. Mengapa Yesus memakai roti? Ya, karena roti adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Karena roti adalah makanan sehari-hari bagi mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks yang kita baca, mereka minggu lalu mungkin kita sudah dengar khotbahnya. Yesus baru saja memberi mereka makan 5.000 orang. Suatu tindakan kasih mulia yang begitu luar biasa. Dan di sini tadi kita melihat mereka yang sudah makan roti itu, dia mencari Yesus. Dilihatnya Yesus tidak ada di tempat lagi, mereka sengaja pergi dengan menempuh jalan malam hari supaya dia cari di mana Yesus. Karena Yesus dan muridnya juga sudah tidak ada di tempat itu lagi. Dia mencari, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa masih ada orang yang mencari Yesus, gitu ya. Apapun itu alasannya, tapi kita melihat mereka sedang mencari Yesus. Nah, hal yang saya pikir sangat luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat mereka tiba di tempat itu dan langsung mereka melihat Yesus, Bapak Ibu, mereka ada rasa kaget, gitu ya. Dikatakan bahwa bila mana kamu datang? Mungkin lebih dikatakan, kapan engkau datang? Kok bisa tiba-tiba kamu di situ, Rabi? Bagaimana kamu bisa tiba di situ padahal kami sudah naik perahu sepanjang malam? Ada rasa kagum, ada rasa bingung, kenapa Yesus tiba-tiba sudah ada di pinggir laut itu, Bapak Ibu. Ini usaha yang mereka lakukan. Tapi di tengah keseriusan mereka mencari Yesus, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bisa menebak, Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih tujuan mereka mencari Yesus? Sebenarnya apa yang membuat motivasi mereka datang kepada Yesus, Bapak Ibu? Yesus katakan, kamu datang mencari aku bukan karena melihat tanda. Ya, tadi dikatakan di situ Bapak Ibu ya, bahwa mereka datang hanya karena apa? Karena lapar. Mereka datang kenapa? Karena roti yang pernah mereka beri. Yesus katakan, kamu datang bukan karena tanda. Bapak Ibu, kita tanda kutip tanda. Ya, apakah ini penting Bapak Ibu? Saya pikir tanda menjadi suatu hal yang sangat penting. Yang Yesus maksudkan tanda apa Bapak Ibu? Tanda mujizat. Mujizat yang baru saja Yesus berikan, yaitu memberi makan 5.000 orang, itu hampir tidak dikenang oleh orang-orang ini. Mereka itu anggap biasa, Bapak Ibu. Itu bukan tanda, ya. Mereka anggap biasa. Padahal Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Yesus, dia datang mencari Yesus, ada yang lebih harusnya mereka cari. Bukan hanya sebatas roti yang sudah mengenyangkan mereka, bukan, ya. Dan Yesus melihat, kamu datang ke sini bukan karena tanda. Karena tanda ini Bapak Ibu dan Saudara, ini pasti ada kaitannya, gitu ya. Apakah tanda itu penting? Penting Bapak Ibu. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu ikut perjamuan kudus, ada anggur, ada roti. Saat kita melihat itu tanda Bapak Ibu, apa yang kita lihat saat memegang roti? Sebagai tanda, kita melihat bahwa ini tubuh Yesus yang sudah hancur untuk saya. Ini saat kita megang roti perjamuan kudus Bapak Ibu ya, itu artinya tanda menjadi hal yang sangat penting. Karena itu akan mengingatkan kita pengorbanan Yesus. Saat kita pegang anggur saat perjamuan kudus, itu tanda, ya, simbol. Apa yang kita lihat saat kita pegang anggur? Kita ingat akan pengorbanan Yesus, darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus kita. Itu pentingnya tanda. Jadi Yesus katakan, kamu kesini bukan tanda.
Karena saat Yesus melakukan tanda mujizat memberi makan 5.000 orang, itu tanda bahwa Yesus adalah Mesias, bukan manusia biasa. Bayangkan hanya dengan 2 roti, ya, dia bisa memberi makan 5.000 orang, dan itu sisa. Manusia nggak mungkin bisa melakukan itu. Ini mujizat, Bapak Ibu. Itu tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Ini sudah dibuatkan perjanjian lama. Tapi orang-orang yang mencari Yesus nggak melihat itu, Bapak Ibu. Jadi kamu datang bahwa kamu nggak mengenal tanda itu. Aku adalah Mesias. Itu mereka nggak pahami, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka hanya tahu bahwa Yesus itu seperti distributor makanan yang siap ngasih makanan, yang bisa mengenyangkan perut mereka. Sepanjang itu aja yang mereka tahu. Padahal harapan Yesus lebih dari situ, engkau harusnya tahu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mau katakan, ya, saat mereka tanya kenapa engkau sampai di sini, kenapa tiba-tiba kau ada di sini, Yesus nggak begitu respect dengan pertanyaan itu. Justru pertanyaan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang juga menjadi satu jawaban bahwa pekerjalah bukan untuk makanan. Ya, artinya Bapak Ibu, mari kita koreksi tujuan mereka tadi datang kepada Yesus hanya untuk kebutuhan jasmani, hanya untuk makanan yang bisa membinasakan, hanya untuk makanan yang hari ini kenyang, mungkin besok bisa lapar lagi. Pemahaman mereka ini mau Yesus koreksi. Ini salah, gitu ya. Kalau hanya mencari yang binasa itu salah. Ya, di tengah kebingungan mereka, Bapak Ibu dan Saudara, jawaban Yesus juga nggak mereka sangka, gitu ya. Justru jawaban Yesus, jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mau mengatakan bahwa kita nggak boleh bekerja. Ya, Yesus mau katakan bahwa kita nggak boleh mencari nafkah atau mencari uang yang banyak. Orang mungkin secara literat mengartikan bahwa oh, Yesus nggak boleh kita bekerja untuk mencari makanan. Tidak demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Hanya Yesus mau koreksi, Yesus mau tegaskan, jangan bekerja hanya untuk mendapatkan makanan. Kita tahu makanan itu penting. Makanan itu perlu untuk kehidupan kita, dan kita harus mendapatkannya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita nggak makan 1 hari? Pasti lapar. Bahkan saat-saat pandemik ini, konsumsi makanan yang bergizi harus kita konsumsi. Kalau kita nggak makan, kita bisa sakit, bisa lewat. Ya, Yesus tidak melarang itu, Bapak Ibu. Ya, Yesus nggak melarang kita supaya hanya bekerja mencari materi. Yang Yesus mau tegaskan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah, ya, mencari makanan itu atau pekerjaan itu menjadi satu-satunya tujuan kita. Jangan itu, ya. Janganlah mencari uang, bekerja, bahkan menumpuk semua harta itu menjadi satu-satunya tujuan kita. Bukan itu. Yang Yesus mau katakan tidak itu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan bekerjalah juga untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Ya, artinya engkau juga harus bekerja memikirkan supaya kamu nggak binasa. Ya, supaya pekerjaanmu itu tidak sia-sia. Bahkan saat engkau tinggalkan dunia pun engkau dijamin di sana. Jadi jangan hanya sampai di dunia kau berlelah-lelah habis-habisan tenaga semua dan semuanya nggak ada artinya. Bukan itu. Ya, yang terpenting bukan itu. Tapi bekerjalah untuk sesuatu yang sampai kepada hidup yang kekal. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah mereka sudah mulai paham. Ya, disitulah kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara yang juga menanyakan kepada kita semuanya, apakah yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu? Apakah kita bekerja mati-matian mencari nafkah? Enggak apa-apa, itu enggak masalah, Bapak Ibu dan Saudara. Kita punya rumah bagus juga enggak masalah, Bapak Ibu. Cari nafkah sebanyak-banyaknya, gaji segede-gedenya juga nggak masalah, Bapak Ibu. Tuhan nggak larang, ya. Kita habiskan waktu dan semuanya. Tapi ingatlah, ada juga sesuatu yang kekal sifatnya. Ada sesuatu yang harus kita cari, Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Artinya Bapak Ibu, itulah yang Yesus mau koreksi dalam kehidupan kita. Jangan hanya hidup kita ini fokus kepada materi. Itu semua akan hilang, Bapak Ibu. Tapi cari juga yang sifatnya kekal.
ya, dan itu yang abadi, yang tidak akan diambil oleh siapapun. Ini koreksi yang Yesus berikan, Bapak Ibu ya. Artinya selama ini orang keliru memandang ini, ya. Bahkan orang-orang Yahudi juga sangat keliru melihat Yesus. Dia hanya kenal Yesus itu sebagai apa? Sebagai rabi. Syukurlah ya, dia sebagai guru diakuinya. Tapi dia nggak begitu paham siapa Yesus yang sebenarnya. Dia hanya mengenal dia guru yang saleh, dia itu setara dengan Musa, dia itu sehebat dengan Daud, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar pada saat yang indah ini. Kita diajarkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mencari roti ya yang tidak binasa? Dan dikatakan di sini dia itu adalah siapa? Yesus, Bapak Ibu. Yesus adalah roti yang tidak binasa itu. Artinya, carilah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu, yang sudah dimeteraikan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang dimeteraikan Bapak Ibu, kita bicara tentang Roh Kudus, ya. Umat Allah yang sudah dimeteraikan, itu meterainya adalah Roh Kudus. Allah akan terus menyertai kita melalui Roh-Nya. Jadi saya rindu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal Bapak Ibu, saat mereka tanya, kalau begitu bagaimana caranya kami mencarinya, ya? Bagaimana kami bisa mendapatkan makanan itu? Tadi dikatakan ayat 28 dan 9 Bapak Ibu, percaya kepadanya. Hanya percaya Bapak Ibu dan Saudara, ya. Jadi kita kerja mati-matian untuk tubuh kita, tapi Yesus katakan untuk kebutuhan yang kekal itu dia katakan cukup percaya saja. Saya pikir sangat sederhana sekali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kerinduan Yesus Bapak Ibu. Dia adalah roti kehidupan itu. Dia adalah roti yang memberikan kita hidup. Saat apa? Saat kita percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal bagi mereka Bapak Ibu, ya. Mereka tidak hanya puas dengan roti dan ikan yang Yesus buat di dalam mujizat itu tadi, ya. Tapi orang-orang Israel ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka justru minta tanda, ya. Kalau kamu adalah Mesias dan kami bisa percaya kepadamu, kalau gitu berikan kami tanda, ya. Seperti Musa. Musa punya tanda. Musa memberi kami makan mana surgawi, ya. Musa memberikan kami makan lama 40 tahun lamanya. Jadi yang Yesus perbuat itu mereka anggap bukan mujizat, karena itu dari ikan dan dari roti itu dari bumi biasa. Tapi yang Musa berikan, kata mereka itu dari surga. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat bangsa Israel ini. Ya, mereka begitu kagum tentang mana. Ya, mereka minta tanda. Yesus mau luruskan, ya. Yesus mau koreksi pandangan mereka. Mereka salah, ya. Yesus katakan bukan Musa yang memberikan kamu roti, bukan Musa yang memberikan kamu mana. Itu salah. Yang memberikan itu adalah Bapakku, ya. Allah, ya. Ini menjadi satu gambaran bahwa itulah yang akan terjadi nanti, roti kehidupan itu. Yaitu adalah siapa? Aku, Yesus, ya. Jadi saya rindu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang turun dari surga memberkati orang Israel itu menjadi gambaran Yesus yang pada saat ini yang memberi kehidupan, yang tidak hanya mengenyangkan perut tapi membawa kesejahteraan, sukacita, bahkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara, saat kita mengikuti perjamuan kudus, ya, kita mau melihat tentang roti kehidupan. Ya, apa yang dikatakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menjelaskan ini semuanya. Ya, akulah roti hidup itu. Dan kamu percaya. Dan kamu kalau sudah menerima aku, nggak akan makan lagi. Atau nggak akan lapar lagi. Dan kamu nggak akan haus lagi. Kuncinya adalah apa? Percaya. Percayakan seluruh kehidupanmu hanya kepada Allah Bapak Ibu. Dan kau nggak akan lapar lagi.
Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah jaminkan Yesus bagi kita menjadi suatu kebutuhan yang finansial bagi kita. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, Bapak Ibu. Ini saya pikir hal yang sangat luar biasa ya. Suatu pemahaman yang saya pikir sederhana, indah, kita hanya diajak datang dan percaya Bapak Ibu dan Saudara, inilah cara mendapatkan roti kehidupan itu. Hari ini saya pikir Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih banyak orang yang belum bisa menerima Yesus sebagai roti kehidupan. Masih banyak gereja, saya pikir Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana gereja bisa memperkenalkan roti hidup ini kepada mereka yang belum menerimanya. Saya pikir saya dan juga Bapak Ibu Jemaat Sukarame, ini beban bagi kita semuanya, bahwa masih banyak orang yang lapar. Masih banyak orang yang kehausan sampai hari ini. Masih banyak orang yang belum percaya tentang roti hidup yang memberikan hidup yang kekal ini. Siapa yang harus mengenyangkan mereka, Bapak Ibu? Kita, ya. Kalau gereja kita masih lapar, Bapak Ibu, berarti kita harus terima makanan itu. Kita harus terima Yesus di dalam kehidupan itu. Kita harus beritakan Yesus sebagai roti hidup yang menjadi solusi bagi banyak orang. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudara, jangan sia-siakan waktu kita berjibaku dengan pekerjaan yang akhirnya akan sia-sia. Tapi libatkanlah Yesus sebagai roti kehidupan yang akan terus memberkati kita, yang akan terus menyertai kita, bahkan menguatkan kita, bahkan sampai kepada kekekalan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Hari ini Bapak Ibu, Dia sudah memperkenalkan dirinya. Terima Dia dengan percaya bahwa Yesus adalah roti hidup bagi kita. Mari kita terima Dia. Kita berikan kebangkitan yang luar biasa. Kita beritakan tentang roti hidup ini kepada mereka yang sampai hari ini belum pernah dikenyangkan roti hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami sungguh sangat bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau boleh nyatakan hidup-Mu kepada kami umat-Mu yang merindukan ini semuanya, kepada kami yang saat ini Tuhan selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau nyatakan atas kami Bapa. Terima kasih Engkau yang memberikan makanan yang tidak pernah membuat kami lapar lagi, makanan yang kekal, makanan yang memberikan keselamatan kepada kami. Taruhlah itu dalam hati kami Bapa. Berkati kami semua jemaat-Mu juga Bapa, agar kami boleh merasakan Engkau, kami mencari Engkau, sehingga kami menemukan Engkau Bapa, bahwa Engkau adalah keselamatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan yang indah ini ya Bapa di surga, buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Sukarame ini, Tuhan biarlah Engkau melawat kehidupan mereka satu persatu. Tuhan Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Lawat mereka, tilik mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka, yang sakit Tuhan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Bahkan yang mereka jauh daripada Tuhan, tarik mereka kembali Bapa, untuk kami boleh semakin dekat dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Biarlah Engkau memberkati semua jemaat-Mu, dari anak-anak sampai pada lansia Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka, biarlah jerih lelah mereka Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat rezeki di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pelayanan pos Sukarame ini Tuhan. Kami rindu ya Allah Bapa di surga, pos ini boleh semakin berkembang, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kami segenap pengurus-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh membagikan Kristus kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Engkau pulihkan Bapa, sehingga bangsa kami boleh bebas dari virus corona yang selama ini Tuhan terus menggantui kehidupan kami umat manusia, yang membuat kami takut, bahkan yang menimbulkan krisis ekonomi. Kami rindu Bapa, biarlah kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami, memberkati kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap doa-doa kami ini Tuhan, kami serahkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menjaga, memelihara, bahkan melindungi kehidupan kita. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, bahkan dalam segala aktivitasmu, bahkan dalam segala hal lakumu. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersaat teduh. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.